DPR RI Selasa 18 Februari mengesahkan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba. Dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Terdapat sejumlah poin perubahan dalam draft RUU ini, diantaranya pemberian konsesi tambang bagi ormas keagamaan dan UMKM. Sementara itu perguruan tinggi ditetapkan hanya sebagai penerima manfaat. Rapat paripurna DPR ke-13 masa sidang 2 tahun 2024-2025 pada Selasa pagi resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan ke-4 Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara atau Minerba. Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar Adis Kadir memimpin langsung rapat paripurna yang dihadiri oleh 311 anggota yang mewakili 8 fraksi dari 579 anggota DPR RI. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. RUU Minerba disahkan di tingkat 2 hanya sehari setelah disetujui di tingkat pertama, di mana seluruh fraksi menyetujui poin perubahan dalam RUU tersebut. Pengesahan RUU Minerba juga disaksikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas. Adapun sejumlah poin perubahan dalam RUU Minerba yang baru disahkan ini, diantaranya perubahan skema untuk pemberian izin usaha pertambangan atau IUP dari semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang. Perubahan skema ini menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam pada semua komponen bangsa termasuk pengusaha UMKM, koperasi hingga ormas keagamaan. Nah, sekarang UMKM, koperasi itu bisa mendapatkan IUP dengan skala prioritas. Artinya tidak mesti mengikuti tender murni. Yang kedua adalah juga dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kita tahu bahwa peran daripada organisasi kemasyarakatan keagamaan dari sebelum merdeka Indonesia sampai dengan merdeka dan mempertahankan kemerdekaan ini kan sangat luar biasa sekali. Tapi apa yang terjadi, kita secara jujur kita harus katakan bahwa ruang-ruang untuk mengoptimalkan mereka dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam kita ini belum maksimal. Nah, karena itu kita memulai dari Minerba. Alhamdulillah juga sudah. Sementara perguruan tinggi yang semula disebut akan ikut mengelola tambang berdasarkan kesepakatan terbaru DPR dan pemerintah yang disahkan dalam Undang-Undang Minerba Selasa pagi, tidak termasuk dalam pihak yang ikut mengelola pertambangan, melainkan hanya sebagai penerima manfaat usaha pertambangan yang dikelola oleh BUMN maupun BUMD. Undang-undang ini memberikan amanah untuk ada ruang kepada perusahaan, kepada BUMN, BUMD atau swasta yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mereka bisa memberikan perhatian kepada perguruan tinggi di daerah atau perguruan tinggi yang mana saja yang membutuhkan untuk risetnya, untuk kemudian mereka bisa praktek dan atau mungkin tidak menutup kemungkinan untuk beasiswa yang membutuhkan. Nah, kira-kira ini yang isi daripada undang-undang ini. Hal-hal terkait kriteria universitas yang dapat menerima manfaat dari usaha tambang untuk pengembangan riset maupun beasiswa menurut Bahlil akan dirinci lebih lanjut dalam waktu dekat. Selain itu, Undang-Undang Minerba yang resmi disahkan DPR juga turut memfasilitasi keputusan Mahkamah Konstitusi soal pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan tambang. Nabila Putri, Muhammad Wahyudi, Jakarta.